Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bayi Mukhlis, selamat berjumpa kembali dalam channel Bayi Mukhlis. Hari ini saya akan menceritakan sedikit kisah yang terjadi kepada kita semua yang mempunyai anak, baik laki atau perempuan, di mana kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari intayan maut. Di zaman sekarang banyak terjadi kejahatan, baik kejahatan dari segi pencurian, perampokan maupun penculikan. Hari ini saya akan mengisahkan tentang terjadinya penculikan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, sebut saja si Badul. Si Badul ini kisahnya dia menculik dari dua orang anak perempuan yang pulang dari sekolah. Inilah kisahnya. Dalam kisah ini disampaikan bahwa dua anak perempuan, dia baru kelas 2 SD Negeri 4 Tumpak Jawai. Pada suatu hari, kedua orang anak ini, yang satu namanya Asyah, yang satu namanya Tuminah. Aisyah dan Tuminah ini adalah dua anak yang rajin dan dia sahabat karib. Ketika dia pulang ke sekolah, maka dia berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan, maka mereka bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis ini adalah seorang wanita juga, namanya Asmi. Maka ketika si Aisyah ini bertemu dengan si Asmi pengemis ini, maka Aisyah berpikir, sebaiknya aku membantu ndak dengan Tuminah ini untuk memberikan bantuan kepada Asmi. Maka dia bercakap-cakap kepada Tuminah, "Nah, yuk kita bantu yuk. Itu ada seorang pengemis. Nampaknya dia sedang kesusahan." Maka Tuminah pun mengatakan, "Apa? Kenapa harus membantu? Kita sendiri juga kekurangan." Loh, tapi kan kita sesama manusia. Kita harus membantu dia. Siapa tahu kalau nanti kita membantu orang yang susah, maka kita juga akan dibantu juga oleh siapa saja. Kita tidak tahu. Yang penting kita ikhlas membantu. Kamu ada-ada saja. Janganlah berpikir yang macam-macam. Sebaiknya kita pulang saja. Jangan terlalu berpikir yang enggak-enggak. Oh, jangan begitulah. Kita membantu ini ada satu kewajiban yang sangat diperlukan bagi setiap orang. Karena kita tidak tahu kehidupan kita ke depannya. Itu terserah kamu. Tapi yang jelas aku malas lihat bajunya saja sudah dekil, kotor. Malas aku. Nggak mau aku ketemu dengan dia. Aku dekat pun tidak mau lagi. Kamu jangan begitu, kata Asia.
Lebih baik kita ini menolong sesuai kemampuan kita. Kamu ini sudah tidak menolong, menghina lagi. Tidak boleh. Allah marah. Apa urusannya dengan Allah? Itu kan kehidupan sudah ditakdirkan Allah. Dia menjadi orang miskin kah? Menjadi orang kaya kah? Itu kan sudah ditakdirkan Allah. Jangan begitu. Kita hubungan kepada manusia tetap dijaga. Hubungan kepada Allah juga tetap dijaga. Itu namanya hablum minallah, hablum minanas. Kalau hablum minanas itu hubungan dengan manusia. Kalau hablum minallah hubungan baik dengan Allah yang menciptakan. Kamu kok malah memberikan nasihat kepada aku sih? Kok kamu itu seakan-akan kamu lebih pintar dari aku? Kamu ini di sekolah kan rankingnya di bawah aku. Masa kamu memberikan nasihat pada aku? Loh, tidak begitu. Nah, setiap orang ada kelebihan masing-masing. Kita boleh saling menasihati. Yang penting kita jangan merasa diri kita paling hebat. Kita menasihati itu untuk mendapatkan kebaikan juga. Itulah namanya hidup tolong menolong. Kok kamu sekarang jadi seperti itu sih, Asya? Aku tidak suka deh orang memberi saja. Kalau memberi itu kan tidak dipaksa. Kalau kamu mau memberi aja. Ya udahlah kalau gitu. Kalau kamu tidak mau memberi, aku yang akan memberi sajalah. Aku ini masih ada uang sedikit deh. Mau ku berikan kepada dia saja. Mudah-mudahan dia nanti senang menerimanya. Ya udahlah, berikan aja. Engkau yang punya duit, kamu yang ada kemauan memberi, ya beri aja. Jangan pula kamu memaksa aku untuk memberi uang juga. Ibuku kan tidak mengajarkan seperti itu. Untuk memberi orang yang kita kenal, diberi saja. Ya udahlah kalau gitu, aku mau beri. Ibu, ini ada sedikit uang untuk ibu. Terima kasih, Nak. Kamu memang baik hati. Siapa namamu, Nak? Nama saya Asya dan ini Tumina. Oh ya, dua-duanya cantik. Seperti yang nonton. Cantik-cantik. Terima kasih ya, Nak ya. Mudah-mudahan kamu selamat di perjalanan. Hati-hati, Nak. Sekarang banyak sekali para orang-orang jahat ya. Nah, ibu juga akan melihat kamu dari jauh saja ya. Mudah-mudahan kamu selamat. Karena di daerah ini memang daerah yang rawan terjadi kejahatan ya. Kamu harus hati-hati ya. Terima kasih, Bu. Saya pergi dulu ya. Ya. Maka dalam satu perjalanan memang benar, tidak jauh dari itu, ada seorang penculik. Dia dengan teganya membekap daripada mulut anak-anak itu, si Asya dan Tumina. Kemudian mereka dibekap mulutnya, mereka disuruh diam, diancam apabila dia tidak mau diam. Mereka meronta, si Asya meronta, Tumina meronta akan dilepaskan daripada cengkeraman penjahat itu. Tetapi penculik itu tidak mau melepaskan begitu saja. Bahkan dia dengan garang mengatakan, "Hei, diam kalian. Jangan kalian bergerak. Jangan berteriak-teriak. Atau nanti kalian aku bunuh. Ya, diam saja." Maka mereka pun diam tidak berkutik. Dan penculik ini tetap memaksa menyeret mereka menuju satu tempat, yaitu ke mobil daripada penculik itu. Maka mereka
dilemparkan ke dalam mobil. Sakitnya sungguh sakit, maka sampai mereka menangis, "Aduh, tolong!" Karena mereka tidak tahu bahwa tempat ini sudah sepi. Mereka tidak mengetahui bahwa tempat inilah tempat yang sepi, karena mereka berjalan di tempat yang tidak biasa mereka lalui. Maka mereka pun akhirnya dimasukkan ke dalam mobil, dan penculik itu mulai memasukkan mereka dalam mobil dan menguncinya rapat-rapat. Meskipun mereka berteriak, tidak ada yang mendengar. Tetapi ternyata si Ibu Asmi tadi diam-diam dia telah memperhatikan kejahatan yang telah dilakukan oleh penculik. Maka dia pergi mengikuti kemana arah langkah daripada mobil itu. Perjalanannya dia ikuti dengan mengendarai motor yang dia pinjam dari orang lain. Dia mengikuti di mana penculik itu menempatkan daripada dua anak kecil itu. Dia merasa bahwa dia akan berhutang budi terhadap kebaikan daripada anak-anak itu. Akhirnya di dalam mobil mereka semua menangis. Aisyah menangis, Tuminah pun menangis. Gimana ini, Ibu? Si Tuminah tidak mau kalah, dia pun menjerit sejadi-jadinya. Ibu, Ibu. Akhirnya penculik itu kebisingan, dia mengatakan, diam kalian, jangan berteriak, jangan menangis seperti itu. Awas kalian, kubunuh kalian jika kalian masih juga teriak-teriak. Awas ya. Akhirnya mereka pun tidak bisa mengatakan apapun, dan dia terisak-isak menangis sedih, dan mereka saling menyalahkan. Itulah kamu ini, gara-gara kamu tadi memberi uang kepada seorang pengemis yang lama. Akhirnya kita diculik, kita tidak bisa balik kemana. Itu bukan salah saya, itu salah kita semua, karena kita ini sudah tidak tahu bahwa kita ini juga akan diculik. Ya udah, saya minta maaf. Kemudian setelah sampai di tempat tujuan, maka penculik itu akhirnya melemparkan kedua anak itu ke dalam suatu gudang yang kosong, yang tidak terisi oleh apapun kecuali rongsokan barang-barang yang tidak berguna. Mereka dilempar begitu saja sehingga mereka menjerit keduanya. Tolong! Diam, kata penculik itu. Maka dia pun, anak-anak itu begitu ketakutannya. Akhirnya dari jauh si ibu, yaitu Asmi yang telah ditolong itu, dia diam-diam menelpon kepada polisi. Halo, tolong Pak, ini ada penculikan Pak. Tolong Pak, ada penculikan. Di mana? Terjadi apa itu? Ada penculikan Pak. Di mana? Penculikan di mana? Ada satu tempat Pak, tolong Pak. Tempatnya di lokasi ini Pak. Oke, baik itu loh, baik. Makan saya kadang datang ke sana. Tolong Ibu tetap menjaga, melihat ya keadaan sana, apakah ada, bagaimana pergerakan daripada penculik itu. Iya Pak, siap. Sementara itu di ruang gudang itu, anak-anak ini tetap dalam keadaan ketakutan yang sangat. Bagaimana tidak, seorang anak yang kecil, umur baru sekitar 9 tahun, dua-duanya sudah merasakan bagaimana sedihnya, susahnya, menderitanya ketika dia diculik oleh orang yang tidak dikenal. Di dalam gudang itu, Aisyah melihat bahwa ada pintu. Ada pintu, ayo kita keluar. Maka si Tuminah mengatakan, mana bisa, itu pintu sudah dikunci, mana bisa keluar. Tetapi dari jauh terdengar
suara Ibu Asmi. Hei, tenang kalian. Saya sudah melaporkan Pak Polisi. Penculiknya sedang pergi. Pak Polisi sedang mengintai. Nanti kalau Pak Polisi datang, kalian akan aman. Penculiknya sekarang sedang pergi. Tenang saja. Ini polisi sedang berusaha untuk membuka pintu agar kalian bisa keluar. Dan Bapak Polisi juga sedang mengintai penculiknya. Apabila nanti datang, mudah-mudahan akan segera ditangkap. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Tolong kami. Udah, tenang aja. Jangan ribut. Nanti kalian akan mengganggu daripada pengintaian terhadap penculik ini. Tenang saja. Ya, jangan ribut-ribut. Pak, makasih Pak Polisi. Akhirnya, ketika penculik sedang lewat dan dia mau mengambil kedua anak itu, ternyata langsung disergap oleh polisi-polisi itu, sehingga tertangkap dia. Jangan bergerak. Ampun Pak. Ada apa ini, Mak? Kamu jangan bicara lagi. Diam di tempat. Iya Pak. Ada apa ini, Pak? Ada apa? Saya tidak bersalah, Pak. Tidak bersalah apa? Kamu telah menculik dua orang anak. Bukan saya, Pak. Mengaku saja. Saya lihat dari jauh. Kamulah yang menculik tadi, kata Ibu Asmi. Maka akhirnya penculik pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia ditangkap oleh Pak Polisi dan dimasukkan ke jeruji besi, dimasukkan ke dimasukkan ke penjara sementara. Beginilah saudaraku, apabila sesuatu yang kita kerjakan pasti akan ada hasilnya. Sementara kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kejahatan, maka dia akan mendapatkan balasannya, dan barang siapa berbuat kebaikan, dia pun akan mendapatkan balasannya. Mari kita senantiasa berbuat baik untuk sesama, dan jangan lupa untuk senantiasa membantu diri sendiri dan orang lain, dan juga saya terutama, ya. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.